Pernyataan mengejutkan datang dari Presiden Prabowo Subianto. Indonesia disebut siap mengakui Israel jika syarat ini dipenuhi. Pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina. Apakah ini langkah menuju perdamaian atau justru memicu kontroversi baru? Dalam konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta pada 28 Mei 2025, Prabowo menyampaikan hal yang selama ini dianggap tabu dalam politik luar negeri Indonesia. Begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik, ujar Prabowo tegas. Prabowo menambahkan bahwa Indonesia siap menjamin hak dan keamanan Israel sebagai negara berdaulat setelah Palestina mendapatkan pengakuan penuh. Pernyataan ini mempertegas posisi Indonesia terhadap solusi dua negara atau two-state solution yang telah lama menjadi landasan diplomasi Indonesia. Prabowo menyebut bahwa two-state solution adalah satu-satunya jalan menuju kemerdekaan Palestina. Bukan hanya pernyataan, Prabowo bahkan menyatakan kesediaan Indonesia untuk mengirim pasukan perdamaian ke kawasan jika kesepakatan perdamaian tercapai. Prabowo juga mendukung rencana Prancis dan Arab Saudi yang akan menyelenggarakan KTT di New York pada Juni 2025 guna mendorong solusi dua negara. Langkah ini menandai Indonesia sebagai pemain aktif dalam diplomasi Timur Tengah, bukan hanya pendukung pasif. Isu normalisasi hubungan Indonesia-Israel bukan hal baru. Pada 2023, media Israel seperti Ynet dan Jewish Insider melaporkan bahwa Indonesia dan Israel telah menjajaki pembicaraan untuk membuka hubungan formal. Bahkan disebutkan bahwa Presiden Jokowi dan Menlu Israel Eli Cohen telah menyetujui draft awal perjanjian. Sebagai imbalannya, Israel akan menghentikan blokade terhadap keanggotaan Indonesia di OECD. Namun, rencana ini akhirnya dibantah keras oleh Istana dan Menlu Retno Marsudi. Pada Februari 2024, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan bahwa kabar tersebut tidak benar. Menlu Retno pun saat itu dengan tegas mengatakan, dari waktu ke waktu selalu ada pihak yang mengatakan sudah waktunya Indonesia melakukan normalisasi. Buat kita, posisi kita jelas, kemerdekaan Palestina dulu. Ini mempertegas bahwa sejak lama, kemerdekaan Palestina adalah prasyarat utama bagi Indonesia dalam mempertimbangkan hubungan dengan Israel. Meski pernyataan Prabowo konsisten dengan prinsip Indonesia, reaksi masyarakat dalam negeri bisa beragam. Sebagian mungkin menganggap ini langkah pragmatis untuk perdamaian, namun kelompok pro-Palestina bisa melihat ini sebagai langkah lunak terhadap Israel. Apalagi jika di masa depan ada persepsi bahwa Indonesia terlalu cepat membuka ruang diplomatik tanpa jaminan konkret bagi Palestina. Dengan pernyataan ini, Indonesia memosisikan diri sebagai aktor diplomatik penting dalam krisis Timur Tengah. Jika berhasil, Indonesia bisa menjadi jembatan antara dunia Islam dan Barat, memainkan peran sebagai mediator berpengaruh. Namun, jalan menuju perdamaian selalu penuh tantangan dan dilema politik. Pengakuan terhadap Israel dengan syarat kemerdekaan Palestina adalah langkah besar. Prabowo baru saja membuka wacana yang bisa mengubah arah kebijakan luar negeri Indonesia ke depan. Tapi, apakah dunia siap?
Dan lebih penting lagi, apakah Israel bersedia mengakui Palestina